Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani dari kelas 2D dengan NIM 15142400. Nah, saya akan membawakan materi tentang cahaya. Nah, apa sih itu cahaya? Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang membawa energi dengan panjang gelombang yang terlihat oleh mata manusia, yaitu antara 380 hingga 750. Pada puncak pemahamannya, cahaya didefinisikan sebagai gelombang elektromagnetik yang memicu berbagai fenomena penerangan, sebagaimana dijelaskan oleh beberapa ilmuwan fisika klasik. Yang pertama, Simpson dalam Medrova 2022. Dalam konteks fisika, cahaya termasuk dalam kategori radiasi elektromagnetik yang mencangkup baik panjang gelombang yang terlihat maupun yang tak terlihat. Nah, selanjutnya kita masuk di jenis-jenis cahaya. Yang pertama yaitu cahaya polikromatik. Adalah cahaya yang terdiri dari berbagai warna dan panjang gelombang. Salah satu contohnya yaitu cahaya putih yang dapat diuraikan menjadi beragam warna seperti merah, jingga, kuning, biru, nila, dan ungu. Proses penguraian cahaya putih ini terjadi melalui fenomena dispersi. Di sisi lain yang kedua yaitu cahaya monokromatik. Adalah cahaya yang hanya memiliki satu warna dan satu panjang gelombang. Cahaya ini tidak dapat dipecah lagi menjadi warna lainnya. Contoh cahaya monokromatik mencangkup cahaya merah dan ungu. Search dalam Medrova 2024. Nah, selanjutnya yaitu sifat-sifat cahaya. Yang pertama itu cahaya dapat merambat lurus. Yang pertama itu cahaya memiliki sifat merambat lurus yang dapat dibuktikan dengan mengamati kemampuan suatu benda dalam meneruskan cahaya. Cahaya dapat bergerak lurus ketika melewati sebuah medium perantara yang memiliki partikel-partikel serupa atau setara. Agar cahaya dapat merambat lurus, medium tersebut harus memiliki kerapatan optik yang sama. Salah satu fenomena yang membuktikan kemampuan cahaya untuk bergerak lurus adalah itu pancaran sinar matahari yang merupakan sumber cahaya terbesar di bumi. Sinar matahari ini tiba di bumi dengan jalur yang lurus, dan perambatan cahaya tersebut menjadi penyebab terjadinya siang dan malam. Menurut Widya Astika 2024, ketika sebuah benda terkena cahaya, benda tersebut dapat menghasilkan bayangan. Benda-benda semacam ini tergolong sebagai benda gelap, yang berarti bahwa mereka tidak dapat memproduksi cahaya sendiri. Dan adapun contoh-contohnya yaitu kayu, tembok, batu, dan lain-lain. Sementara itu, ada juga benda-benda yang dapat meneruskan cahaya yang jatuh padanya.
Benda-benda ini dikenal sebagai sumber cahaya. Salah satu contohnya adalah kaca. Latwell Al 2022. Yang kedua, sifat-sifat cahaya itu cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya yang mengenai benda bening tidak menciptakan bayangan yang jelas. Sebaliknya, bayangan terbentuk akan tampak kabur dan samar. Benda bening ini juga dikenal sebagai benda tembus pandang. Benda yang terdiri dari partikel tidak berwarna atau transparan dapat dilalui cahaya dengan mudah. Fenomena ini terjadi karena benda yang bening atau transparan mampu meneruskan cahaya. Sebagai contoh, pada kaca bening yang digunakan di jendela, cahaya matahari dapat masuk ke dalam tanpa terhalang. Kita masih dapat melihat keluar melalui kaca jendela tersebut. Karena cahaya dapat merambat masuk dan tertangkap oleh mata kita. Menurut Widya Astika 2024. Yang sifat cahaya yang mampu menembus benda dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Antara lain, penerangan dalam rumah. Pada siang hari, karena cahaya dapat menembus kaca jendela dan genting kaca membantu pertumbuhan tanaman yang hidup di air hingga tanaman dapat berfotosintesis. Yang ketiga, sifat cahaya yaitu dapat dipantulkan. Selain merambat lurus dan menembus benda bening, cahaya juga memiliki kemampuan untuk dipantulkan. Setiap benda umumnya dapat memantulkan cahaya di permukaannya, meskipun hanya sebagian. Benda yang paling efektif dalam memantulkan cahaya adalah cermin. Menurut Ledwith Al 2022. Sifat pemantulan cahaya ini dibagi menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur atau difus. Pada pemantulan teratur, berkas cahaya akan memantul secara sejajar. Contohnya, ketika kita bermain di siang hari dengan membawa cermin untuk memantulkan cahaya, jika cermin tersebut diarahkan ke arah datangnya cahaya, maka cahaya tersebut dapat dipantulkan ke berbagai arah. Untuk menciptakan sinar pantul dari sinar matahari, Widya Astika 2024. Sedangkan pemantulan baur atau difus terjadi ketika cahaya yang dipantulkan menyebar ke segala arah secara tidak teratur. Jenis pemantulan ini muncul ketika seberkas cahaya mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata. Contoh permukaan seperti tembok, kayu, dan tanah menunjukkan fenomena ini. Benda-benda dengan warna yang lebih gelap atau permukaan yang lebih kasar cenderung memantulkan lebih sedikit
lebih sedikit cahaya dan menyerap lebih banyak cahaya. Beberapa keuntungan yang dimiliki oleh sifat pemantulan difus antara lain: berkas sinar yang dipantulkan tidak membuat mata silau, sehingga terasa teduh dan nyaman. Benda-benda di sekitar ruangan atau tempat yang tidak terpapar cahaya matahari secara langsung juga ikut memancarkan cahaya. Yang ketiga, sifat cahaya yaitu cahaya dapat dibiasakan. Cahaya dapat mengalami pembiasaan ketika ia bergerak miring melalui medium dengan kepadatan yang berbeda, seperti dari udara ke air. Dalam proses ini, cahaya mengalami pembelokan di dalam medium tersebut. Sifat cahaya yang dapat dibiasakan atau dibelokkan ini dimanfaatkan dalam berbagai alat optik. Salah satu contohnya adalah ketika kita mencelupkan pensil ke dalam gelas berisi air, di mana pensil tersebut tampak seolah-olah patah. Menurut Widya Astika 2024. Selanjutnya yaitu jenis cahaya. Sifat cahaya itu cahaya dapat diuraikan. Penguraian cahaya yang juga dikenal sebagai dispresi merupakan fenomena di mana cahaya putih terurai menjadi cahaya dengan berbagai warna yang bervariasi. Ada beberapa contoh yang bisa dijelaskan, yaitu pelangi terbentuk akibat cahaya matahari yang tampak berwarna putih. Ketika cahaya ini melewati tetesan air di udara, ia terurai menjadi berbagai warna, menciptakan fenomena indah yang kita kenal sebagai pelangi. Cahaya matahari terdiri dari berbagai variasi warna yang dipisahkan oleh titik-titik air di dalam awan. Cakram berwarna ini ketika diputar dapat berubah menjadi warna putih. Fenomena halo yang tampak seolah-olah mengelilingi matahari atau bulan. Selanjutnya itu manfaat cahaya. Yang pertama, periskop. Di dalam kapal selam yang berada di kedalaman laut, awak kapal dapat mengamati permukaan laut dengan memanfaatkan periskop. Periskop ini bekerja berdasarkan prinsip pemantulan. Prinsip pemantulan cahaya. Cahaya yang berasal dari permukaan laut akan ditangkap oleh sebuah cermin yang kemudian memantulkannya agar dapat dilihat oleh pengamat di dalam kapal. Yang kedua manfaatnya yaitu teleskop. Teleskop bekerja dengan prinsip yang hampir sama dengan periskop. Alat ini dilengkapi dengan dua lensa yang mampu membiaskan cahaya sehingga objek yang jauh dapat terlihat lebih dekat. Teleskop pertama kali diciptakan pada tahun 1608 oleh seorang ahli Belanda bernama Hans Lippershey. Setahun setelahnya, Galileo Galilei berhasil menyempurnakan desain teleskop tersebut.
Berkat perbaikan ini, teleskop ini dapat digunakan untuk mengamati bintang-bintang di langit. Selanjutnya yaitu kaleidoskop. Kaleidoskop adalah sebuah permainan yang terbuat dari cermin. Melalui alat ini, kita dapat menciptakan berbagai pola yang menakjubkan. Pola-pola tersebut terbentuk akibat pantulan bayangan benda-benda di dalam kaleidoskop yang terjadi secara berulang. Dengan cara ini, jumlah benda yang terlihat menjadi jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah benda aslinya. Selanjutnya yaitu loop. Loop adalah sebuah alat optik yang sederhana namun sangat bermanfaat. Alat ini terdiri dari lensa cembung yang berfungsi membantu mata dalam melihat benda-benda kecil agar tampak lebih besar dan jelas. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang optik fisis. Nah, apa sih optik fisis? Optik fisis adalah salah satu cabang dari ilmu optika yang mempelajari proses-proses terkait sifat-sifat gelombang. Sifat-sifat gelombang cahaya. Di antaranya ada dispersi, interferensi, difraksi, dan polarisasi cahaya. Nah, kita akan menjelaskan salah satu-satu, yaitu yang pertama dispersi cahaya. Dispersi cahaya merupakan fenomena di mana cahaya putih terurai ketika melewati sebuah prisma, membentuk spektrum warna yang indah. Proses ini terjadi akibat perbedaan indeks bias antara masing-masing warna cahaya. Dan yang kedua adalah dispersi. Dispersi adalah proses di mana cahaya putih terurai menjadi berbagai warna yang membentuk pelangi. Fenomena pelangi ini merupakan contoh dispersi cahaya yang terjadi secara alami dan cukup akrab dengan kehidupan sehari-hari. Cahaya putih yang sebenarnya terdiri dari berbagai panjang gelombang warna akan terurai menjadi sejumlah warna berbeda saat melewati butiran air. Proses ini menghasilkan warna-warna yang kita kenal sebagai pelangi. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan indeks bias pada setiap warna cahaya merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya peruraian cahaya. Indeks bias paling kecil terdapat pada warna merah, sedangkan warna ungu memiliki indeks bias terbesar. Cahaya yang dapat diuraikan seperti cahaya putih disebut sebagai cahaya polikromatik. Sebaliknya, cahaya yang tidak dapat diuraikan atau cahaya tunggal tersebut sebagai cahaya monokromatik. Selanjutnya itu interferensi cahaya. Interferensi cahaya adalah fenomena di mana dua atau lebih gelombang cahaya saling berpadu untuk membentuk gelombang baru. Agar interferensi dapat terjadi, gelombang-gelombang cahaya tersebut
harus berasal dari sumber yang koheren, yang berarti mereka memiliki amplitudo, frekuensi, dan panjang gelombang yang sama, serta perbedaan fase yang tetap. Ada beberapa jenis interferensi. Yang dikenal adalah interferensi celah ganda, interferensi lapisan tipis, interferensi cincin Newton. Interferensi celah ganda terjadi ketika sinar cahaya melewati sebuah celah sempit yang mengakibatkan pembagian sinar menjadi dua, yang menjelajahi dua celah berbeda. Ketika dua gelombang tersebut bertemu dan saling memperkuat, fenomena ini menghasilkan interferensi maksimum atau interferensi konstruktif yang ditandai dengan pembentukan pola garis terang. Sebaliknya, jika kedua gelombang tersebut tidak saling bertemu atau tercipta interferensi minimum atau interferensi destruktif yang menghasilkan pola garis gelap. Selanjutnya yaitu difraksi cahaya. Difraksi cahaya merupakan fenomena di mana gelombang cahaya mengalami pelenturan saat melewati celah sempit dengan lebar celah yang lebih kecil daripada panjang gelombang cahaya itu sendiri. Akibatnya gelombang cahaya tampak melebar di tepi-tepi celah, bergerak dalam garis lurus yang menyebabkan terjadinya interferensi dalam membuat tepi-tepi bayangan menjadi kabur. Selanjutnya yaitu polarisasi cahaya. Peristiwa interferensi dan difraksi dapat terjadi pada gelombang transversal maupun gelombang longitudinal. Namun polarisasi hanya dialami oleh gelombang transversal. Fakta bahwa cahaya dapat mengalami polarisasi menunjukkan bahwa cahaya masuk dalam kategori gelombang transversal. Secara umum, cahaya memiliki berbagai arah getaran. Jika suatu gelombang hanya memiliki satu arah getar, maka gelombang tersebut terpolarisasi. Dengan demikian, polarisasi merupakan peristiwa di mana sebagian arah getaran gelombang terserap sehingga hanya tersisa satu arah getar saja. Cahaya dapat terpolarisasi melalui berbagai proses seperti pemantulan, pembiasan, pemantulan bias kembar, absorpsi selektif, dan hamburan. Nah, itulah penjelasan tentang cahaya. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.